Baik, kali ini kita bertemu lagi untuk mata kuliah statistik inferensial. Topik kita pada hari ini adalah MANOPA, artinya multivariate analysis of varian. MANOPA adalah MANOPA adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata di antara kelompok yang memiliki beberapa variabel dependen secara simultan. Dalam bisnis, MANOPA sangat relevan karena banyak pengambilan keputusan bergantung kepada analisis terhadap beberapa variabel sekaligus. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan MANOPA untuk memahami bagaimana faktor-faktor strategi pemasaran, pengalaman pelanggan, dan kepuasan layanan secara bersama-sama mempengaruhi hasil bisnis, seperti loyalitas pelanggan dan tingkat pembelian ulang. MANOPA juga membantu dalam menentukan apakah ada efek interaksi antara variabel bebas seperti strategi penetapan harga atau jenis kampanye pemasaran terhadap sejumlah variabel dependen sekaligus, tanpa perlu melakukan pengujian yang terpisah-pisah. Ini membuatnya efisien dalam bisnis yang kompleks, misalnya saat menganalisis bagaimana perbedaan usia atau segmen pendapatan mempengaruhi berbagai aspek kepuasan pelanggan secara simultan. Contoh kasus. Di sini kita ingin mengetahui pengaruh kasus, usia dan jenis kelamin terhadap kepuasan pelayanan dan frekuensi belanja. Di sini kita tahu bahwa usia ini adalah variabel bebas. Jenis kelamin juga variabel bebas. Yang ini kepuasan pelayanan, ini adalah variabel terikat. Dan frekuensi belanja juga variabel terikat. Nah, kita lihat di sini bahwa ada datanya seperti ini. Nah, datanya ini ada pelanggan, diambil datanya 30 orang. Nah, di sini ada jenis kelamin, kepuasan pelayanan, diberi skor 1 sampai 10. Nah, ya. Frekuensi belanja, nah, di sini kali per bulan, maksudnya berapa kali dia dalam per bulan, ya. Nah, inilah contoh kasus 1. Contoh kedua, kita ingin mengetahui pengaruh promosi dan diskon terhadap pembelian barang konsumsi dan barang non-konsumsi. Nah, kita lihat di sini. Inilah data dari 30 orang. Pertama ada tidak promosi, baru diskonnya berapa persen, baru pembelian barang, pembelian non barang konsumsi. Inilah dalam dua-duanya dalam rupiah. Selanjutnya kita coba praktekkan kasus 1. Permasalahan: apakah terdapat perbedaan signifikan pada kepuasan pelayanan dan frekuensi belanja pelanggan Indomaret berdasarkan usia, jenis, dan kelamin? Nah, untuk menjawab, pertama kita buat hipotesis. Hipotesis 0. Tidak ada perbedaan signifikan pada tingkat kepuasan pelayanan dan frekuensi belanja berdasarkan usia dan jenis kelamin. Hipotesis 1. Ada perbedaan signifikan pada tingkat kepuasan pelayanan dan frekuensi belanja berdasarkan usia atau jenis kelamin pelanggan. Langkah-langkah kita masukkan usia pelanggan. Nah, kita buka SPSS kita, inilah dia. Pertama kita buka variabel view. Nah, ini tadi ada, kita bersihkan dulu. Pertama usia, kita enter.
baru kedua jenis kelamin, enter. Baru kita lihat apa lagi katanya tadi. Ini dia kepuasan pelayanan frekuensi belanja, berarti kepuasan pelayanan, enter. Baru frekuensi belanja, enter. Nah di sini desimalnya ini kita rubah aja menjadi 0 ya, kita copy saja. Ini kita copy, kita tarik ke bawah, pastekan. Nah sudah berubah 0. Nah di sini usia tentunya kita lihat tadi datanya ini, jenis kelamin angka 1. Nah laki-laki 2 perempuan, kita rubah valuesnya, jenis kelamin 1 laki-laki, 2 perempuan. Oke. Nah, di sini kita lihat ada 10. Nah, kita lihat kepuasan skor 1 sampai 10. Nah, sudah dapat kita itu semua tadi. Nah, supaya jangan capek kita lagi. Nah, ya. Supaya jangan kita capek, kita copy saja ini langsung. Nah, mana tadi datanya itu, ini kita copy, kita klik copy, kita masukkan dia ke Excel supaya jangan lagi capek kita mau ngapakan, kita pastekan saja. Nah ini kita lebarkan pelanggan, usia, jenis kelamin, kepuasan, nah frekuensi. Nah baru ini kita ratakan. Udah. Nah ini kita laki-laki, kita lihat ini kita ganti 1 perempuan 2, kita find replace, kita klik replace, kita klik 1, cari laki, replace with 1 angka 1, replace all. Udah oke. Baru kedua perempuan, kita klik 2, replace all. Ya kan. Nah udah kita lihat sudah berubah semua. Semuanya tinggal kita copy sajalah, kita copy sampai 30 supaya jangan capek kita buka SPSS kita itu. Nah kita masukkan ke data view. Nah kita lihat tadi nama, usia, jenis kelamin udah. Bah kenapa dia tak mau berubah? Nah ini dia, kita lihat, kita blok sampai 30. Tadi katanya 30 nya datanya. Nah, nih kita pastekan di sini, paste. Nah, udah masuk semua datanya. Nah kita ikuti lagi kata petunjuknya tadi. Nah apa katanya di sini, input data. Nah, usia, jenis kelamin sebagai faktor, kepuasan pelayanan. Nah ini harus kita rubah dulu variabel view. Ini kepuasan pelanggan, dia tadi itu skala 1 sampai 10. Usia dia nominal, ini juga
jenis kelamin nominal. Nah, ini ya, coba ya kita bikin analize general lineal model multivariat. Kita ikuti dia di sini. Ya, ini dependen fix factor. Dependen. Nah, kepuasan pelanggan. Masukkan kemari usia, jenis kelamin. Masukkan dia kemari. Nah, baru kita ikuti lagi apa katanya. Nah, option efek Siegel homogeneity test. Nah, kita klik lagi option deskriptif efek Siegel homogeneity. Kita klik continue, kita oke kan. Multivariat. Nah, kita lihat dia di sini. Nah, macam mana tadi katanya? Nah, ini variat. Nilai, perhatikan multivariat test. Week lambda, usia dan jenis kelamin. Nah, week lambda, usia dan jenis kelamin. Nah, ini dia. Multivariat plus jenis kelamin. Nah, kita lihat di sini. Nah, mana tadi katanya? Usia dan jenis kelamin, week lambdanya. Nah, kalau kita lihat usia week lambdanya 0,768, jenis kelamin 0,912. Berarti kita lihat P-nya. Nah, kalau dia lebih kecil dari 0,05, berarti faktor tersebut memiliki efek yang signifikan. Nah, ya kan? Tetapi jika tidak ada di bawah 0,05, hipotesis 0 dapat ditolak. Nah, tadi kita ketahui semua lebih besar dari 0,05. Kalau gitu hipotesis 0 ini ditolak. Yang diterimanya adalah ada perbedaan pada tingkat kepuasan pelayanan atau frekuensi belanja berdasarkan usia dan jenis kelamin. Nah, kita lihat. Nah, jika hasil MENOPA menunjukkan lebih kecil, maka ada perbedaan. P-value lebih kecil. Nah, ini tadi kan lebih besar. Ada berarti jika tidak ada, berarti tidak ada. Ini yang kita pakai. Tidak ada nilai lebih kecil. Tadi kan semua di atas 0,05. Berarti hipotesis 0 diterima. Dengan ini kita menjawab apakah usia dan jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap perbedaan pelayanan dan frekuensi. Berarti jawabannya adalah yang ini. Nah, ya, bahwa hipotesis 0 diterima. Apa hipotesis 0-nya? Bahwa tidak ada perbedaan signifikan pada tingkat kepuasan pelayanan dan frekuensi belanja berdasarkan usia dan jenis kelamin. Selanjutnya kalian boleh mempraktekkannya di sini untuk kasus nomor 2 ini.
Nanti coba kalian rekam ya, ikuti saja apa yang saya buat, kirimkan nanti lagi kepada saya. Sedemikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.